Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ranjani dengan NIM I1A12001, kelas R001 Ilmu Sejarah 2020. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sejarah Islam klasik, dan di sini saya akan mengambil subtema mengenai sejarah Arab pra-Islam. Dapat kita ketahui dan dapat kita pahami dari berbagai sumber yang ada di buku dan di internet bahwa sejarah Arab pra-Islam itu ditandai dengan zaman, yaitu zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah tersebut, kondisi masyarakat Arab itu berada pada ketidaktahuan dengan belum masuknya Islam. Pada masa itu kondisinya begitu sangat kacau, penuh dengan kebodohan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Pada zaman jahiliyah tersebut ada beberapa ciri yang ditandai dengan beribadah yang sesat dan kekuasaan yang sewenang-wenang, serta kepercayaan-kepercayaan yang sesat itu dianut oleh masyarakat pada masa itu. Kondisi pada saat itu menimbulkan kekacauan, rasa takut dan khawatir karena tidak ada berakhirnya masa-masa yang sulit tersebut. Dan juga pada masa itu diajarkan suatu ajaran, yaitu ahli hikmah dan ahli syair, di mana bangsa Arab diajarkan melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, serta mendorong ke perbuatan yang baik, serta menjauhi perbuatan yang tercela dan hina. Hal ini terlihat pada kata-kata hikmah Luqmanul Hakim dan Aksam bin Syafi'i. Pada syair itu, syair yang dikarang oleh Zuhaim bin Abi Sulma hingga Hakim Altai menyebutkan masa jahiliyah, terus mendekati atau bersama bangsa Arab sebelum disapa oleh Islam. Baiklah, sedikit analogi dan pendekatan menurut saya pada masa Arab sebelum masuknya Islam itu terjadi banyak kekacauan serta ketidaktahuan pada masa itu, karena belum diajarkannya ajaran Islam yang bisa membimbing umat pada masa itu. Karena ketidaktahuan itu, penduduk Arab pada masa itu membuat suatu kekacauan serta berbagai macam bentuk kelakuan yang mungkin di luar batas nalar kita. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keadaan bangsa Arab pada masa sebelum masuknya Islam. Tepatnya saya akan membahas mengenai posisi Arab pra-Islam itu pada tahun 630-an. Posisi Arab pra-Islam itu berada di Jazirah Arabia yang dihuni oleh bangsa Arab, yaitu rumpun Semit, dimana pada masa itu bangsa Arab hidup menetap dan sebagian ada juga yang hidup nomaden ataupun berpindah-pindah. Ini berdasarkan sumber dari arkeologis serta catatan-catatan sejarah Arab lain, serta syair-syair sejarah klasik bangsa Arab, serta diperkuat dengan catatan-catatan sejarah
sesudah atau bisa disebut juga sesudah masa pada saat itu. Baiklah, sebelum itu saya akan sedikit memberi gambaran tentang masa Arab pada untuk teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sa'abiyah, dan penyembah berhala. Seperti apa kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman jahiliyah? Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pernikahan seperti pernikahan yang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istida. Kelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi. Ketika itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini, laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu, kecuali pernikahan yang ada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandra perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri tanpa batasan. Mereka mengawini 2 bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Mungkin sudah kita lihat cuplikan video singkat sebelumnya. Semoga kita dijauhi dari zaman jahiliyah tersebut dan kita selalu bersyukur atas kita diberikan zaman yang sudah bisa dikatakan terang benderang dan sudah paham akan ilmu agama, dan semoga kedepannya kita terus senantiasa di dalam jalannya Allah dalam kebaikan dan dijauhi dari keburukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Putri Ranjani pamit. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.